Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila dari kelas 2A Prodi Kesehatan Masyarakat. Nomor induk mahasiswa 2115 10 Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester dari tugas yang Bapak berikan, yaitu melakukan presentasi atau menjelaskan tentang promosi kesehatan. Baik, yang pertama, promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mau dan mampu serta mandiri dalam melindungi kesehatan diri dan lingkungannya dengan upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta menciptakan iklim untuk berkembang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dan slide selanjutnya tentang strategi promosi kesehatan. Yang pertama, A. Gerakan pemberdayaan masyarakat. Contohnya nih, A. Upaya menumbuhkan norma dan mendirikan masyarakat. 2. Promosi Yang kedua, proses memfasilitasi individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berperilaku hidup serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Yang B, bina usaha, dan C, advokasi. Slide selanjutnya, sasaran promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sasaran primer, 2 sasaran sekunder, dan 3 sasaran tersier. Dan sasaran yang pertama, sasaran primer. Sasaran primer adalah contohnya pasien, individu sehat dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Dan sasaran yang kedua yaitu sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal dan pemuka formal. Contoh dari pemuka informal yaitu pemuka adat, pemuka agama, dan lain-lain. Untuk contoh dari pemuka formal misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, dan lain-lain, organisasi, kemasyarakatan, dan media massa. Dan untuk sasaran yang terakhir, sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang lain yang berkaitan, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Lalu selanjutnya, tentang materi milestone promosi kesehatan. Ada 4. 1. Ottawa Charter, 2. Nairobi, 3. Bangkok, dan yang keempat, Jakarta Deklarasi. Dan yang pertama, Ottawa Charter. Ottawa Charter menghasilkan yang pertama, kebijakan berwawasan atau Healthy Public Policy, yaitu strategi promosi kesehatan yang ditunjukkan kepada pembuat kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan selalu berwawasan kesehatan dan berorientasi kesehatan publik. Contohnya, kebijakan analisa dalam lingkungan seperti pabrik, perusahaan, rumah sakit, dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan kesehatan masyarakat, kawasan tanpa rokok, helm, dan sabuk pengaman. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan yang mendukung, sportive environment. Sportive environment yaitu menciptakan suasana lingkungan baik secara fisik, sosial, dan politik. Contohnya, penyediaan fasilitas
di tempat-tempat umum, pojok ASI, tempat konseling remaja. Dan yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan, yaitu masyarakat bukan hanya pengguna, tetapi juga sebagai penyelenggara kesehatan bagi masyarakat. Mengorientasi pelayanan kesehatan agar lebih promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Lalu selanjutnya D. Keterampilan individu atau personal skill, yaitu kesehatan masyarakat terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok. Contohnya seperti kegiatan memberikan pemahaman dan pelatihan cara memelihara kesehatan dan mencegah penyakit dan mencari pengobatan dengan metode bersifat individual melalui tatanan sekolah, tempat kerja, dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu gerakan masyarakat atau community action, yaitu promosi kesehatan harus mendukung dan memacu kegiatan di masyarakat. Tanpa adanya kegiatan di masyarakat, niscaya terwujud perilaku yang kondusif di bidang kesehatan. Dan selanjutnya yaitu Nairobi. 1. Untuk mencapai persetujuan untuk pencapaian pembangunan kesehatan internasional. 2. Mengajukan pembahasan tentang kegawat daruratan penyakit-penyakit menular, trauma, gangguan mental, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya epidemi di negara-negara miskin. 3. Menangani isu ketidaksetaraan atau ketidakadilan kesehatan. Contohnya, gender, kelas sosial, tingkat pendapatan, etnis, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain yang terjadi di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu Bangkok. Bangkok menghasilkan hasil yang pertama yaitu strategi dan komitmen untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan di dunia global, serta kebijakan dan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki kualitas kesehatan. Dan yang kedua, hak asasi manusia adalah untuk memperoleh kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, perkembangan menuju dunia yang lebih sehat memerlukan keterlibatan politik yang kuat, peran serta lebih luas dana advokasi yang berkesinambungan. Dan yang keempat, Piagam Bangkok merekomendasikan komitmen terhadap kesehatan bagi semua. 1. Peningkatan kesehatan menjadi pusat agenda pembangunan. 2. Peningkatan kesehatan dibagi tanggung jawab utama semua pemerintah. Dan yang ketiga, peningkatan kesehatan dibagi fokus atau kunci kelompok masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan kesehatan dijadikan prasyarat atau kriteria tentang perusahaan. Dan yang terakhir, Vancouver, Kanada, 2007. Dan slide selanjutnya tentang Jakarta Deklarasi. Menghasilkan 1. Tanggung jawab sosial atau kesehatan. Tanggung jawab sosial atas kesehatan. 2. Peningkatan penanaman modal untuk pengembangan kesehatan. Dan yang ketiga, memperluas jaringan stakeholder dalam promosi kesehatan. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan perorangan. 5. Mengamankan infrastruktur bagi promosi kesehatan. Dan yang terakhir, tentang teori perilaku Lawrence Green. Lawrence Green
mengklarifikasikan beberapa faktor penyebab tindakan atau perilaku, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor pendorong atau predisposing factor. Kedua, faktor pemungkin atau enabling faktor. Dan ketiga, faktor pendorong reinforcing faktor. Dan untuk faktor yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai, persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor pemungkin. Faktor enabling merupakan faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor mungkin meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor pendorong. Faktor reinforcing merupakan faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat, atau petugas kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kurangnya dan salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.